Pemirsa, seorang warga Yogyakarta menyaksikan jatuhnya pesawat T-50 saat di ruang tunggu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Untuk selengkapnya kita terhubung dengan saksi mata dengan Bapak Jarwadi dari Yogyakarta yang masih berada di Bandara Adi Sucipto. Baik, selamat pagi Pak Jarwadi. Selamat pagi Mas Martin. Selamat pagi Pak Jarwadi, kami mendapatkan salah satu foto saat jatuhnya pesawat dari akun Twitter Anda. Di sini Anda menyaksikan sendiri jatuhnya pesawat, apakah bisa Anda ceritakan pada saat kejadian berlangsung? Iya benar. Jadi ketika saya sedang di ruang tunggu bandara itu kan, di Bandara Adi Sucipto sedang ada air show. Sedang ada atraksi dari semacam pesawat tempur gitu ya. Kemudian pesawat tempur itu setelah terbang menukik itu tiba-tiba terjatuhnya di sebelah selatan bandara. Apa Pak? Halo? Halo, ya Pak Jarwadi. Jadi sewaktu jatuh ini posisi jatuhnya ada tepat di bagian belakang bandara. Iya. Kalau kemungkinan jatuh di pemukiman sebelah selatan bandara. Di sebelah selatan bandara itu kan ada pemukiman penduduk. Di pemukiman, oke. Lantas waktu kejadian ini apakah terdengar suara keras gitu dan juga membuat sejumlah calon penumpang yang akan naik pesawat ini juga langsung langsung keluar dari bandara, Pak? Jadi begitu pesawat jatuh itu ada suara ledakan gitu, Pak? Ada suara ledakan. Iya. Dan sewaktu dari Bapak sekitar pukul berapa tadi, Pak? Sekitar dari Bapak yang kirimkan foto tadi. Kenapa, Mas? Tadi Bapak mengirimkan foto ini, bisa Bapak konfirmasi dari sekitar pukul berapa tadi, Pak? Tadi saya mengambil fotonya itu jam 10 kurang, kira-kira jam 9.50. 9.50, oke, sekitar pukul itu. Kira-kira, dan saat itu, ya. Pak, oke. Dan saat itu Pak Jarwadi tengah akan berangkat atau ketika tiba menuju Yogyakarta, Pak? Halo, Pak Jarwadi. Halo. Iya, Pak Jarwadi. Ya, saat Anda di kejadian saat itu Anda sedang akan naik pesawat atau sudah tiba di bandara, Pak? Maaf, Pak, suaranya kecil. Oke, saya ulangi, Pak. Sewaktu kejadian ini, Bapak dari mobil foto, apakah sewaktu Bapak akan naik pesawat atau sudah tiba di Yogyakarta? Saya baru akan naik. Saya akan berangkat ke Jakarta, Pak. Pesawat saya harusnya kan terbang jam 10. Tapi karena sedang ada air show gitu kan, jadi delay. Oke, saat ini Bapak kan masih di bandara ya. Bapak bisa ceritakan bagaimana sekarang suasana di bandara, Pak? Suasana sekarang di bandara, ini pesawat saya sudah sepertinya sudah akan terbang gitu ya, sudah ada pengumuman. Oke. Apakah pesawat Bapak saja? Suasana di bandara di ruang tunggu itu semua orang melihat menyaksikan ke selatan gitu loh, Pak. Tempat di mana tadi terjatuhnya pesawat. Pesawat Bapak ini akan rencananya terbang pukul berapa, Pak, ini tadi? Kalau pesawat saya sekarang akan terbang jam 9. Jadi saya akan antri dulu. Antri boarding dulu. Oke. Lantas sekarang keadaan untuk maskapai lain Bapak lihat sekarang ini gimana, Pak, untuk keadaannya? Apakah juga ditunda juga tanpa belum ada kejelasan kapan akan terbang gini? Gimana, Mas? Bapak sekarang melihat juga di bandara ini bagaimana, Pak, kondisi maskapai lain yang ada di sana, Pak? Apakah juga itu semua ditunda sampai waktu yang belum ditentukan atau sudah ada kebijakan dari maskapai, Pak? Kalau sekarang pesawat yang akan saya naiki harusnya sudah akan terbang. Baik, terima kasih Pak Jarwadi. Saksi mata langsung dari Bandara Adi Sucipto dan sejauh ini kami mendapatkan informasi, pemirsa, sejauh ini memang untuk pesawat T-50 ini merupakan pesawat buatan Korea dan sudah dilakukan beberapa kali untuk kegiatan yang ada di tanah air. Namun pada saat tadi sekitar pukul 9.50 jika mau coba pernyataan dari salah satu saksi mata yakni Pak Jarwadi mengatakan pesawat jatuh sekitar pukul 9.50 atau pada pukul 10 kurang, dan sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung di Bandara Adi Sucipto. Data yang kami dapatkan sejauh ini memang tengah berlangsung untuk demo Gebiar Dirgantara. Ini merupakan salah satu airshow yang memang tengah berlangsung.
Seorang pelaku begal di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Kelurahan Talang Betutu, tewas usai dikeroyok dan dibakar massa. Pelaku dibakar dikarenakan massa marah lantaran pelaku kerap melakukan aksi begal di wilayah itu. Jasad pelaku tak lagi dapat dikenali lantaran sudah dalam kondisi hangus terbakar pasca diamuk massa karena membegal motor tukang ojek. Peristiwa ini bermula ketika pelaku meminta korban untuk mengantarkannya ke daerah Talang Betutu. Tapi saat berada di tempat yang sepi, pelaku langsung membalsem mata korban dan menikamkan senjata tajam ke tubuh korban. Korban akhirnya berteriak dan warga sekitar langsung berdatangan menghakimi pelaku. Mayat pelaku langsung dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Musin Palembang. Sementara korban harus dirawat intensif di Rumah Sakit Miria Palembang. Kasus ini ditangani Polres Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anak pengusaha di Medan, Sumatera Utara memukuli seorang polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Pelaku memukul polisi karena tidak terima pelanggan tokonya ditegur karena kendaraannya parkir berlapis. Seorang anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Medan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan anak seorang pengusaha mesin dan alat-alat berat di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula ketika korban Brigadir Revandi menegur pemilik kendaraan yang parkir berlapis di depan toko Naga Mas Murni milik orang tua pelaku sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pelaku diketahui bernama William alias Alung yang tiba-tiba muncul dari dalam toko. Pemuda berusia 26 tahun itu tidak terima pelanggannya ditegur dan langsung melayangkan pukulan ke wajah sang polisi. Usai memukul korban, pelaku langsung lari masuk ke dalam toko. Kalau dia mangkal untuk surat ini, dia parkir pas di depan toko yang mukul ini, dibela sama ya. Sedangkan yang punya mobil terima dengan kesalahan dan belum saya pindah, masih dia mangkal surat. Dia langsung bela, pas beradu argumen sama yang dia tempo, nggak sadar dia langsung mukul. Pukul di bagian mana? Ini, di sini pas. Jarak dekat. Perempuan, laki-laki. Perempuan lari bang, lari masuk ke dalam toko yang langsung naik kata bang. Dia saya tidak laporan langsung. Kasus pemukulan terhadap aparat kini ditangani oleh Polresta Medan. Diduga pelaku berani memukul polisi yang sedang bertugas lantaran memiliki koneksi dengan Jenderal Bintang 3 di Mabes Polri. Atas tindakannya, William terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, 2 kereta komuter lain bertabrakan di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Ada puluhan penumpang yang terluka dan sebagian besar merupakan wanita. Proses evakuasi pemindahan kereta terus dilakukan hingga malam hari ini. Jajaran polisi Resort Sragen, Jawa Tengah memeriksa puluhan pendukung 2 klub sepak bola terkait bentrokan yang terjadi pagi tadi di Jalan Raya Sragen Ngawi. Sekitar 400 supporter ini diamankan di lapangan Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Para supporter didata oleh petugas, kemudian diidentifikasi dengan mengklasifikasikan siapa yang terlibat dan yang tidak dalam penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo, petugas saat ini telah melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan sejumlah saksi masih dalam proses untuk dimintai keterangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagian yang menjalankannya kita lanjutkan kembali kabar petang. Diduga sopir mengantuk
sebuah mobil jenis sedan terbalik di Jalan Kapten Tendian, Mampang, Jakarta Selatan. Seorang penumpang mobil terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi saat mobil yang dikemudikan Andi dari arah Blok M menuju Pancoran hilang kendali di Jalan Kapten Tendian, Mampang Perapatan. Seketika mobil menabrak tiang listrik dan langsung terbalik hingga badan mobil mengalami kerusakan cukup berat. Menurut keterangan polisi, kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk saat membawa kendaraannya. Pemirsa, hembusan abu vulkanik Gunung Bromo pada Sabtu pagi mengarah ke utara atau ke wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Sepanjang Sabtu pagi, tinggi semburan material vulkanik Gunung Bromo mencapai 1 km. Hingga Sabtu pagi, aktivitas vulkanik Gunung Bromo tercatat masih tinggi. Material vulkanik yang dihembuskan dari kawah Gunung Bromo mencapai ketinggian 1 km. Arah angin membawa hembusan material vulkanik ke arah utara atau ke arah wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya, debu vulkanik kembali menyelimuti permukiman warga yang berada dekat dari Gunung Bromo. Untuk evakuasi dan pengungsian belum ada. Radius 2 km itu masih di dalam kaldera pasir. Meskipun aktivitas Bromo masih berfluktuasi, namun fenomena tersebut tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para wisatawan. PVMBG tetap mengimbau agar warga dan wisatawan beraktivitas tidak kurang dari 3 km dari kawah Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan.